Kasus penyebaran berita bohong melalui media sosial. Yang pertama, laporan polisi yang kami gunakan adalah laporan polisi nomor 248 7 Romawi Aceh tanggal 14 Juli 2019. Tersangka yang kami amankan 3 orang, yaitu tersangka IM. Tersangka yang kami amankan 3 orang, yaitu tersangka HS, yaitu adalah tersangka yang mengupload berita bohong tersebut ke dalam Facebook. Lalu tersangka yang kedua adalah tersangka IM. Tersangka IM ini adalah orang yang memposting berita tersebut ke dalam grup WhatsApp, di mana tersangka HS mengambilnya sebelum mengupload kepada Facebook. Lalu yang ketiga adalah tersangka NA. Tersangka NA ini juga adalah orang yang memposting ke dalam grup WhatsApp sebelum tersangka IM ini memindahkan dari grup WhatsApp sebelumnya ke grup WhatsApp baru dan akhirnya diposting oleh tersangka AS. Barang bukti yang kami amankan ada 3, yaitu yang pertama 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi, 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi 4A yang tadi 4X, dan yang ketiga 1 unit HP merek Samsung Galaxy 7 dan beberapa hasil screenshot aplikasi WhatsApp dan Facebook. Berita bohong yang dimaksud seperti apa? Sebentar. Pasal pidana yang kami terapkan adalah pasal 15 junto pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 tentang peraturan hukum pidana, subsidiar pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman pidananya yaitu ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terkait dengan berita bohong yang disebarkan adalah terkait penanganan perkara pesantren di daerah Panggoy yang sedang ditangani oleh kepolisian. Jadi berita bohong ini menjelaskan bahwa